Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekitar 2 atau 3 minggu lalu saya melihat di beberapa media sosial berita bahwa salah satu band terkenal Indonesia, Sheila on 7, akan manggung dalam ulang tahun kota Bangli. Dalam ulang tahun Kabupaten Bangli mereka akan menggelar konser. Ya, perasaan bahagia karena salah satu band kesukaan, lagu-lagunya bagus, sampai sekarang juga masih terdengar bagus. Ternyata setelah 1 minggu setelah berita itu muncul, ternyata itu hanya hoax belaka. Itu ada beberapa oknum-oknum yang memang mungkin nakal menyebarkan berita yang tidak benar. Sudah dikatakan bahwa dari manajemennya itu tidak benar. Ya, saya sedih juga ya. Pingin ke Bangli tidak jadi. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita mendengar ada 2 hal dalam bacaan Injil. Yang pertama, bahwa berita Yesus bangkit yang merupakan suatu kebenaran sejati itu betul adanya. Bagaimana para perempuan yang pertama diliputi rasa takut, tetapi ada sukacita karena mereka percaya dengan perkataan Yesus, dan ketika di tengah jalan ia bertemu dengan Yesus yang bangkit, itu merupakan suatu kabar yang amat baik bagi mereka, bahwa Tuhan memang menepati janjinya, menepati perkataan yang ia katakan. Tetapi ada satu hal menarik, bahwa para imam-imam kepala dan para tua-tua, mungkin mereka masih merasa dendam, iri hati, benci dengan Yesus, dan mereka tidak percaya dengan perkataan Yesus. Dimunculkan bahwa mereka menyebar berita yang tidak benar bahwa jenazah Yesus itu dicuri. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saat ini. Jadi 2 hal ini menjadi hal yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Kita lebih senang gosip, senang sekali bergosip. Bergosip hal-hal yang tidak benar, bergosip yang pembenarannya sebenarnya kurang dapat diperhitungkan. Tetapi kita senang bergosip, omong orang yang tidak benar, karena hanya ada rasa benci, iri hati. Kita terkadang melebih-lebihkan keadaan yang kita terima ataupun keadaan yang orang terima. Jadi kita lebih senang gosip daripada kita berbicara suatu kebenaran, suatu tantangan. Karena kita berbicara suatu kebenaran, maka kita pasti kebanyakan lebih sedikit temannya dibenci orang, atau mungkin ketika bertemu dengan orang lain, karena kita suka berbicara jujur, kita dijauhi. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita pada hari ini untuk menjadi pribadi yang selalu mewartakan kebenaran, bukan berita-berita yang tidak benar, berita hoax yang malah akan membuat orang-orang terjerumus ataupun percaya dengan perkataan kita. Sehingga kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur lewat kebangkitan Kristus, lewat perjumpaan kita dengan sesama. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, apa adanya, bukan menjadi pribadi yang ada apanya, berbuat kebaikan hanya ingin dilihat orang ataupun menjadi terkenal karena kebaikan kita. Oleh karena itu, kembali lagi di masa Paskah ini, di oktav Paskah ini, kita semua, Bapak Ibu, adik-adik kami yang bertugas, kita diajak untuk menjadi orang tua yang jujur dalam mendidik anak, menjadi anak yang jujur dalam perbuatan. Jangan terlalu tukang tipu dengan orang tua. Sedikit-sedikit tipu. Apalagi di sekolah, jangan terlalu menjadi orang yang tidak jujur dalam ulangan.
harus percaya diri. Jadi adik-adik kami harus percaya diri, harus tetap jujur. Karena kalau melatih kejujuran dari dini, kalian akan menjadi pribadi yang aman sentosa untuk kemudiannya. Dan juga untuk orang tua, kalian diminta untuk menjadi pribadi yang jujur, bangkit dari segala keterpurukan, dan mencoba untuk meneladani sikap yang baik supaya ditiru oleh anak-anak. Karena anak-anak yang berbuat tidak baik itu kebanyakan ia melihat dari orang tuanya seperti apa. Jadi kembali lagi, bertindaklah dengan jujur, jangan terlalu senang untuk bergosip, jangan terlalu senang untuk berbicara yang tidak benar. Berbicaralah fakta yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang selalu dibangkitkan lewat perkataan dan perbuatan yang kita katakan dan kita lakukan kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati.